Selamat datang Pak Hasto dan teman-teman. Selamat datang di tugas video ujian akhir semester kita di mata kuliah manajemen kualitas. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Inosentia Afrilano Miramaeswari dengan NIM akhiran 013 dan teman saya Marco Vincent Antasena dengan NIM akhiran 133 dan juga teman-teman anggota kami. Yang pertama ada Exvan Faris Novadi dengan NIM akhiran 132. Kemudian ada Muhammad Raihan Antasyawan dengan NIM akhiran 143. Kemudian ada Fauzan Muhammad dengan NIM akhiran 157. Ada Gregorius Satria Wibawa dengan NIM akhiran 095. Kemudian ada Fadilah Syauqi dengan NIM akhiran 174. Baik, untuk objek yang kami wawancara ini adalah salah satu event organizer yang berbasis di Jakarta dan berfokus pada bidang kuliner Nusantara dan sedang mengadakan event yang bernama Rasapora di Mall Lipo Plaza Yogyakarta. Eventnya ini berjalan dari 10 Juni sampai 21 Juni. Oke. Mungkin tadi sedikit kita wawancara, mereka menjelaskan juga alur kerja yang mereka laksanakan itu. Yang pertama, alur kerja mereka dengan dengan klien yang akan melaksanakan suatu event. Nah, yang pertama itu mereka melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kemudian setelah mereka melakukan riset pasar untuk mengetahui kira-kira target mereka nantinya ketika mengadakan event itu seperti apa, itu seperti demografinya, kemudian pendapatannya, sehingga nanti eventnya itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target pasar. Setelah mereka melaksanakan riset pasar, mereka melakukan pemilihan tenan dan dekorasi dari sisi harga, kemudian dari sisi bahan bakunya. Kemudian setelah mereka melakukan kurasi terhadap tenan, mereka melaksanakan eventnya di tempat yang sudah rencanakan. Kemudian setelah mereka melakukan pelaksanaan event, mereka tidak hanya melaksanakan event begitu saja, tapi mereka tetap melakukan monitoring terhadap event itu, seperti misalnya kenapa tenan ini sepi atau kenapa saat tenan itu ramai. Mereka tidak hanya sudah didiamkan, tapi tetap melakukan usaha-usaha agar event itu tetap berjalan lancar. Setelah event itu selesai, mereka melakukan evaluasi terhadap event tersebut. Kira-kira apa yang perlu dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki untuk event selanjutnya. Mungkin segitu alur kerja yang mereka laksanakan. Mungkin bisa masuk atau berlanjut ke Identifikasi masalah dengan video wawancara berikut. Kita lebih ke preventifnya sih, Mas. Contoh shipping, kita sudah estimasi nih. Misalkan kita bukan di tanggal 10 misalnya, ya, itu udah kita set. Oke, jarak kesini itu berapa? Antar Jakarta misalkan jalannya 1 hari. Oke, kita ngambil 1 hari sebelumnya. Jadi kita lebih ke preventifnya. Untuk sesuatu yang tidak bisa kita cegah, lebih baik kita preventif dulu. Ketika memang amit-amit itu nggak bisa dicegah lagi, pasti adalah kita biasanya mundurin jadwal. Itu kalau masalah shipping. Terus kalau masalah bahan baku, balik lagi, preventifnya adalah kita biasanya kirim tim advance dulu untuk cari nih, kebutuhan tenan tuh apa? Biasanya bahan baku dasar, sayur, buah, dan lain-lain kita cari dulu. Kadang di kita buat grup semua tenan tuh butuh apa aja sih gitu. Itu kita cari dulu, nanti kita tinggal ketika tenan sudah datang, mereka sudah kita arahkan. Kamu butuh ini, vendornya ini. Dan juga biasanya kita juga invite tenan lokal. Jadi biasanya teman-teman lokal itu juga mau bantu lah. Mas, saya butuh sayur, vendornya mana ya? Ini. Terus biasanya kita sediakan vendor gas juga. Referensi vendor gas tuh di mana? Galon di mana? Nah, biasanya kita lebih preventif itu sih. Jadi sebelum kita mulai, kita breakdown dulu tuh kebutuhannya apa Dan kita survei ya.
Oh, terlebih dahulu. Oke, mungkin itu tadi dua masalah yang paling paling krusial tadi, paling penting dihadapin juga ya. Yes, ya. Selain adalah soal paling, jadi kalau event kuliner itu paling sulit adalah pertama adalah pemilihan tempat, kedua adalah mixing tenannya lah, supaya menarik. Balik lagi, kalau misalkan contoh otak itu udah sering event kuliner, pasti masyarakat sekitar kan sudah mulai bosan. Bukan sesuatu yang baru lagi bagi mereka. Demikian contoh yang fresh ya. Tentang sesuatu, ada event kuliner nih gitu ya. Ternyata ada ininya gitu lah. Jadi walaupun mungkin kita masuk ke dunia yang pasti yang kita sebutin ya, gue bener juga. Tapi kita pengen sesuatu yang baru. Kita pengen memberikan ini selling point yang beda dari yang lain. Ya ini ya harus ada diferensi masing-masing dari IO mas. Itu tantangan terbesar jadi IO sekarang mas. Karena balik lagi kita sih bilang IO ini sudah banyak nih kuliner nih. Kota-kota pasti dilihat adalah kota ke-tier 1 nih. Di Jakarta, di Semarang, Surabaya. Karena udah mulai sering, jadi IO baru ini harus mikir 2 kali kota-kota. Tapi untungnya kita tidak perlu mengedukasi lagi mereka untuk lebih jauh. Karena event kuliner itu pasti adalah kalau dari segi pricing beda dari misalkan contoh satu brand lah. Misalkan di outlet dijual 20.000. Ketika di event kan pasti nggak jual 20.000. Iya. Itu yang mungkin sekarang itu market sudah teredukasi di situ. Iya sih. Oke, harga festival pasti beda. Tapi kita juga menjaga ada ceiling juga tertentu. Misalkan produk apa itu makanan minuman kita jaga juga ceilingnya. Jangan sampai kayak balik lagi contoh Jogja nih dengan UMP Jogja sekian, kira-kira satu kali transaksi itu berapa sih yang bisa orang willing to pay lah. Ya, betul. Oke, berdasarkan hasil wawancara kami terkait dengan event organisasi Swarna, itu kami menemukan beberapa masalah kendala yang dihadapi oleh EO yang disebutkan oleh penyelenggara. Nah, kendala yang pertama itu adalah adanya keterlambatan pengiriman, perlengkapan dan kebutuhan event ke lokasi acara. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya ketersediaan bahan baku di lokasi acara yang menyebabkan potensi mengurangi ketersediaan menu yang dijual secara berlangsung karena bahan baku yang ada di lokasi acara itu tidak sama dengan lokasi tenan yang berada begitu. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami akan mengangkat salah satu dari dua masalah tersebut, yaitu terkait bahan baku tenan untuk kami analisis lebih lanjut menggunakan alat fishbone begitu. Oke. Kami tadi sudah memilih salah satu masalah utama yaitu terkait bahan baku. Nah, di sini saya akan bicarakan lebih lanjut terkait bahan baku. Nah, pada event kuliner bahan baku itu adalah menjadi salah satu komponen utama untuk menentukan keberlangsungan operasional tenan. Nah, ketika bahan baku itu tidak tersedia tepat waktu, tenan itu akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan produk yang akan dijual. Yang akibatnya beberapa menu itu tidak dapat dijual secara optimal dan juga akan menurunkan minat dari konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan ketersediaan bahan baku perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apa akar masalah penyebabnya. Kami menganalisis masalah yang ada menggunakan alat analisis fishbone. Berikut analisisnya. Masalah utama yang dianalisis itu adalah keterlambatan atau ketidaksiapan bahan baku tenan. Kalau kita lihat dari faktor manusia atau itu ditemukan bahwasanya beberapa tenan itu belum melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku secara optimal. Lalu kalau kita lihat dari faktor metode, itu tuh belum terdapat pendataan kebutuhan bahan baku yang terstruktur sebelum event itu berlangsung. Selanjutnya, kalau dari faktor material, itu terdapat beberapa bahan baku yang hanya tersedia di supplier atau pasar tertentu. Lalu, kalau kita lihat dari faktor lingkungan atau environment, lokasi pembelian bahan baku itu seringkali cukup jauh gitu dari lokasi penyelenggaraan event, sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari faktor teknologi,
Koordinasi dan pendataan kebutuhan tenan masih dilakukan dengan cara yang sederhana sehingga informasi itu sering terlambat diterima. Sedangkan dari faktor pengukuran belum terdapat evaluasi khusus terkait kesiapan bahan baku tenan pada event sebelumnya. Melanjutkan alat analisis fishbone yang tadi, kami melanjutkan analisis ini menggunakan alat analisis 5 ways. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab masalah, kami melakukan analisis lanjutan menggunakan metode 5 ways. Mengapa bahan baku tenan itu seringkali tidak tersedia tepat waktu? Karena tenan itu mengalami kesulitan memperoleh bahan baku menjelang hari pelaksanaan event. Lalu kemudian mengapa tenan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku? Jawabannya adalah karena lokasi pembelian bahan baku itu cukup jauh gitu dari lokasi event. Selanjutnya, mengapa bahan baku itu harus dibeli dari lokasi yang jauh? Jawabannya itu adalah karena beberapa bahan baku hanya tersedia pada supplier tertentu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mengapa belum tersedia supplier alternatif yang lebih dekat? Jawabannya adalah karena belum dilakukan pemetaan supplier berdasarkan lokasi penyelenggaraan event. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, mengapa pemetaan supplier ini belum dilakukan? Jawabannya itu adalah karena belum terdapat sistem perencanaan logistik dan pendataan supplier yang terstruktur. Berdasarkan analisis tersebut, kami ini bisa menyimpulkan bahwa akar penyebab utama masalah adalah belum adanya sistem perencanaan logistik dan pemetaan supplier yang terstruktur. Baik, dari kelompok kami juga memiliki usulan perbaikan. Jadi berdasarkan akar penyebab yang telah ditemukan, kelompok kami mengusulkan beberapa solusi perbaikan ya. Jadi yang pertama, I.O. Suwarna ini dapat membuat database supplier berdasarkan wilayah penyelenggaraan event itu. Kedua, I.O. Suwarna dapat melakukan pendataan kebutuhan bahan baku tenan sejak jauh hari sebelum acara itu berlangsung. Ketiga, kita bisa membuat sistem monitoring kesiapan tenan sehingga potensi kekurangan bahan baku dapat diketahui lebih awal. Keempat, kita juga bisa melakukan evaluasi pasca event terkait kesiapan bahan baku sebagai bagian dari continuous improvement. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan ketersediaan bahan baku dapat lebih terjamin sehingga kualitas pelayanan event kuliner dapat meningkat. Baik, setelah identifikasi masalah dan analisis dari masalah menggunakan tools 5 ways dan fishbone, kita masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara dan analisis yang sudah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan kualitas yang sering dihadapi oleh event organizer yang kami wawancara ini adalah kendala ketersediaan bahan baku tenan. Melalui analisis fishbone dan 5 ways, ditemukan bahwa akar masalah berasal dari belum adanya sistem perencanaan logistik yang matang dan pemetaan supplier yang masih belum terstruktur. Kemudian oleh karena itu penerapan database supplier, pendataan kebutuhan tenan, monitoring logistik, dan evaluasi berkala dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas event-event setelah ini. Kemudian penyelenggaraan event kuliner Nusantara yang dikelola oleh I.O. Suwarna ini nantinya bisa menjadi lebih berkembang, menjadi lebih berkualitas lagi, lebih kualitasnya lebih terjaga. Mungkin sekian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen kualitas dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.